Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, selamat pagi, Assalamualaikum pada semua. Yesterday I ada buat live tapi melalui my karyawan punya FB, because I pay FB ada restriction selama 28 hari, tapi I think it's okay, ada hikmah juga, because nanti lusa I dah tak ada sampai 2nd Julai, so I don't use Facebook, tak gunakan apa-apalah. So hari ni I want to sharing tentang soalan yang tidak harus kita tanya ataupun tidak dibenarkan kita bertanya pada sesiapa. Yang bagusnya pada semua orang, melainkan orang tu keluarga kita, keluarga kita, saudara kita, dan I think it's okay. Jadi I keluarkan topik ni because tadi pagi ada orang message me. Jadi dia ada tanyakan soalan tu, dia tanya soalan dia gini, sudah solat subuh ke belum? Jadi I think for me, I tak perlu nak jawab sudah ataupun belum. Okay, mungkin pada yang orang yang bertanya itu, pada dia kok tanya soal solat jadi salah, kenapa nggak bisa? Itu pemikiran orang biasa, orang awam, because kita tahu kebanyakan orang-orang kita, orang-orang Melayu di Nusantara ini, Nusantara, orang Melayu seperti di Indonesia, di Malaysia, Selatan, ada orang-orang Melayu ni semua, even termasuk Singapura, ada sebagian orang Melayu, dia dah terbiasa dengan kehidupan sifat kepo. Sifat kepo ataupun sifat basa-basi. Jadi kalau kepo, perkataan kepo ni sebenarnya berasal dari Singapura. Kita gunakan perkataan kepo waktu Mi masih kecil, umur sekitar tahun 70-an. Masih kecil dah ada perkataan kepo tu. Jadi apabila orang Indonesia sering datang ke Singapura kerja dan banyak pendatang itu, jadi perkataan kepo ni sudah terbawa ke Malaysia dan juga ke Indonesia. Jadi perkataan kepo sebenarnya antara dua bahasa Melayu Singapura dengan bahasa Chinese. Jadi itu asal perkataan kepo. Jadi kalau orang-orang Melayu seperti tadi saya katakan, ramai yang suka basa-basi dan kepo. Jadi kerana mereka terlalu ramah, jadi mereka rasa okay, kita orang yang friendly, kita ramah. Jadi bila kita mau menunjukkan kita ini ramah, di situlah jadi masalah. Masalahnya kita terlupa batas-batas antara mahram, lawan jenis. Kadang apabila kita beli barang, kita lupa perkara-perkara yang haram kita lakukan, tapi kita lakukan kerana terlupa, kerana tradisi ataupun tradition orang-orang Melayu ni dikatakan agak kental. Jadi dia dah biasa dengan tradition, tapi dia tak mempraktis Islam lebih daripada tradition. Jadi itu yang menjadi masalah. Kalau kita tahu, semua orang Muslim tahu bahawa wanita suara mereka adalah aurat. Jadi mereka bisa berbicara jika perlu. Jadi jika perlu, seperti jual beli barang, kita mau beli barang tapi penjual itu laki-laki, untuk tanya harga, untuk tawar-menawar, itu bisa. InsyaAllah enggak salah, kerana itu hukumnya harus. Dan selebih dari itu, kita harus menjaga kita punya suara untuk wanita. Jadi ada juga yang pernah aku nampak di Tanah Abang semua, banyak tempat lah. Even in Malaysia, when I go to Malaysia, ada juga mbak-mbak, tante-tante, ibu-ibu yang pergi ke toko mau menawas.
kerana mereka mahu tawar harga yang murah, jadi mereka mula menunjukkan sifat manja seperti bolehlah bang, saya nak murah sedikit, bolehlah. Dia gunakan suara yang merdu dengan reaction yang menarik untuk mendapat harga yang lebih murah. Jadi itu semua perbuatan haram. Jadi di situ kita harus hati-hati, jangan kerana dunia kita ingin dapat yang murah tapi kita sanggup melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi berbalik pada basa-basi dan juga kepo. Jadi soalan-soalan yang kita tidak dibenarkan bertanya seseorang itu perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan kita. Jika urusan itu tidak ada hubungan dengan hidup kita, kita jangan bertanya. So ada di sini ada tulis, tadi sempat cuba try ingat dan catatkan beberapa perkara yang sering kita tanya tapi kita tidak sedar bahawa soalan-soalan yang kita tanya ini pada teman kita bisa menjadikan satu masalah. Okey, sebagai contoh, biasanya kita bila punya teman seperti tadi pagi, kita tanyakan, ada orang tanya saya, dia message waktu subuh, jadi dia tanya apakah sudah solat subuh. Okey, my jawapan mungkin pada orang awam itu salah atau mereka nggak bisa terima. My jawapan begini, uh, itu tidak perlu bertanya soal itu kerana itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan kita tidak perlu menjelaskan atau menjawab sudah solat atau belum solat. Jadi apabila kita menjawab, kita katakan ini untuk kita menjaga diri ya, bagaimana kita boleh menjaga diri daripada sifat riak dan ujub. Jadi apabila kita menjawab, contoh, ya aku dah solat, Alhamdulillah, biasanya orang jawab gitu. Kita memberi syaitan kesempatan untuk merasa riak atau ujub, merasa ujub ya lebih tepat. Jadi kita akan merasakan, oh aku solat dan aku dah sampaikan orang ni tahu aku orang yang bangun pagi untuk mengerjakan solat subuh. Jadi perkara-perkara seperti itu. Dan kita nggak perlu tanya apakah orang itu sudah solat atau belum. Mungkin pada kita itu sesuatu break the ice untuk memulakan perbualan, perbicaraan. Kita tanya sudah solat seperti basa-basi. Tapi soalan-soalan gini yang bisa menjerumuskan kita pada dosa-dosa. Dan ada juga soalan yang kita tanya benar dalam one of karyawan aku pernah waktu tu meeting, dia pernah bertanya seseorang, ada satu lelaki di situ, dia tanya sudah masuk azan, jadi kita pergi solat dan dia bertanya orang tu, bapa nggak mau solat dulu? Ya seperti itu, bapa nggak mau solat sekalian sama mereka berjemaah? Jadi aku nggak bisa kerana di depan-depannya. Jadi aku cuma lihat karyawan aku dengan muka yang agak nggak suka, terus aku jalan, aku tinggalkan. Dan lagi satu kejadian pun terjadi waktu aku di Thailand. Dengan tim aku di Thailand, dan salah satu tim aku, dia perempuan, dan dia tanya lagi satu perempuan, customer, dia kata, yuk kita solat sekalian. Jadi aku pun agak okey, kenapa perkara ini kita tidak dibenarkan bertanya ya. Sekiranya untuk perempuan, kita duduk sama lelaki lagi ada meeting dengan bukan mahram ya, semua orang luar. Apabila aku bertanya seseorang, kalau dia seorang perempuan, ini udah azan, mau solat dulu, ataupun kalau mau solat 2 minit sana. Apa jika perempuan itu sedang uzur, ya dia dengan soalan yang aku berikan pada dia, apakah mau solat dulu, itu aku sedang apa, secara tidak langsung ya, aku merasa riak kerana aku mengingatkan orang. Tujuan tu mengingatkan, tapi sebenarnya kerana kita riak, kita fikir kita lebih pandai, lebih punya ilmu, jadi kita mau mengingatkan orang tu, sedangkan orang itu
Dia orang Muslim, dia tahu hukum dan insyaAllah dia orang yang solat. Jadi kita tak perlu ingatkan. Apabila kita duduk dengan teman-teman waktu solat, orang yang boleh solat tanpa uzur, mereka akan langsung mengerjakan solat. Tapi orang yang ada alasan-alasan, ada sebab-sebab yang kita tak tahu, kita tak perlu tahu kerana itu tanggungjawab mereka. Jadi kita jangan tanyakan soal itu. Kalau perempuan itu tengah lagi datang haid, apakah dia harus jawab sama aku bahawa enggak pak, saya lagi haid? Itu dah membuka aib dia. Jadi kita harus hati-hati di sini. Sama juga kalau dikatakan tadi waktu zuhur nampak dia solat. So that's why kerana itu waktu asar aku tanya dia apakah dia mau solat atau enggak. Kita enggak tahu antara zuhur dengan asar. Mungkin apabila masuk waktu asar dia baru datang haid. Jadi kita jangan membuka aib. Sama juga laki-laki, mungkin kemungkinan dia tadi ke toilet, dia lepas ke toilet dia datang dan mungkin celana dia terkena najis. Jadi kita enggak perlu tanya, "Pak, ayo Pak kita solat sekali." Kita jangan lawa. Mungkin niat kita itu baik, kita ajak berjemaah, tapi kita enggak tahu urusan. Kerana jika seseorang yang melakukan solat itu, mereka tahu kewajipan solat, mereka enggak akan tinggalkan. Mereka tahu masuk waktu, mereka akan terus solat. Tapi apabila mereka enggak solat, bermakna ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau solat atau tidak boleh solat. Jadi jika kita bertanya dia mau solat, apakah dia harus membuka aib dia dan memberitahu, oh tidak, kerana seluar aku tadi kena najis jadi aku tak bisa solat. Jadi kita memalukan membuka aib orang kerana kita ini terlalu kepo, terlalu fikirkan urusan orang lain, sedangkan urusan sendiri kita enggak jaga. Dan kita selalu fikir kita ini orang yang berilmu, kita mau ajak kebaikan. Itu semua sifat-sifat riak dan sifat-sifat ujub yang iblis datang ke telinga kita yang kita tidak sedar, kerana kita hanya lihat perkara ini baik, yang tujuan kita baik. Jadi apa yang semua untuk kita, tujuan aku baik, niat aku baik, jadi semuanya aku. Jadi di manakah kita kata ini kerana Allah atau apa? Kebanyakan perkara-perkara bid'ah terjadi bermula dari sini, kerana tujuan aku, niat aku. Itu yang kita fikir, kerana Islam bukan soal logika. Islam itu sudah disetting. Allah dah turunkan hukum-hukumnya. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita bertanya seseorang. Kita juga jangan bertanya orang apakah sudah punya anak, kerana mungkin mereka punya masalah dan tidak bisa hamil. Jadi kita membuat mereka teringat lagi dan sedih. Dan kita jangan tanyakan pada orang yang belum menikah, apakah sudah menikah ataupun kapan mau nikah. Kita jangan, itu semua bukan urusan kita. Kita membuat orang itu terpaksa menjawab, atau mungkin dia enggak suka atau dia harus membuka aib tentang masalah kenapa dia enggak menikah. Juga sebenarnya soalan-soalan ini terlalu simple ya, tapi perkara simple ini yang kita enggak sedar boleh menjerumuskan dan menjadi banyak masalah. Kerana iblis enggak beritahu kita, okey kamu makan babi, kamu minum arak. Enggak. Cara iblis menyesatkan umat Islam adalah dengan cara yang halus. Seperti kita kata, kita jumpa teman kita, apa khabar, udah makan pak? Perkataan itu, soalan itu seperti very simple ya, udah makan belum pak? Kita bertanya dengan seseorang tu, apa terjadi apabila orang yang kita tanya itu, dia lagi membutuhkan uang dan dia enggak makan, keluarga dia enggak makan berapa hari. Dan kita menanyakan soal itu, dia terpaksa berbohong. Dia enggak mau bohong tapi terpaksa berbohong dengan kita. Jadi kita selalu bertanya soal orang luar sehingga mereka lakukan dosa kerana kita membuka aib atau
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kita kata kita jumpa teman kita, apa khabar, udah makan pak? Perkataan itu, soalan itu seperti very simple ya, udah makan belum pak? Kita bertanya dengan seseorang tu, apa terjadi apabila orang yang kita tanya itu dia lagi membutuhkan uang dan dia enggak makan, keluarga dia enggak makan berapa hari, dan kita menanyakan soal itu, dia terpaksa berbohong. Dia enggak mau bohong tapi terpaksa berbohong dengan kita. Jadi kita selalu bertanya soal orang luar sehingga mereka lakukan dosa kerana kita membuka aib atau berbohong dan sebagainya. Jadi kita hindarkan soalan-soalan seperti itu. Kalau kita mau break the ice ya, untuk mulakan perbualan apabila berjumpa, kita bisa ceritakan soal yang tidak ada urusan dengan diri dia atau diri kita. Kita bisa katakan, oh cuaca hari ini agak panas tapi alhamdulillah tumbuh-tumbuhan perlukan panas. Atau kita boleh katakan tadi jalannya bagus ya, enggak macet. Walaupun macet kita kata ya bagus ya, enggak macet, enggak seperti kemarin. Jadi something kebaikan. Jadi kita bisa praktis diri kita bagaimana kita mau bicara perkara yang baik-baik. Jadi kalau kita kata udah makan, kalau dia belum makan atau anak dan isterinya belum makan, dia akan terfikir bagaimana anak isteri aku belum makan. Jika kita mau belanja dia makan, teruskan. Kita jangan tanya udah makan belum. Kita terus, ayo pak kita makan. Kalau dia nggak mau, dia kata, oh alhamdulillah aku udah makan. Ya, ternyata dia sudah makan. Tapi kalau dia kata, okey yuk kita makan sama-sama, jadi kita makan sama. Dan jangan hanya ajak pelawak ajak makan, kita harus bicarakan, ayo pak makan, aku mau belanja. Katakan seperti itu, kerana jika orang itu nggak punya uang, kita ajak dia makan, mungkin dia nggak mau makan kerana dia nggak punya uang, ataupun mungkin cukup untuk diri dia. Dan apabila aku ajak dia makan, dia takut harus bayar untuk 2 orang dan dia nggak cukup uang. Jadi jika kita mau, kita hanya katakan, pak ayo aku mau belanja makan, mari kita sama-sama makan, aku yang bayar, aku mau belanja hari ini. Jadi kita tidak menyinggung orang, malah kita dapat pahala sedekah. Jadi ini cara-cara untuk bagaimana kita berkomunikasi atau bertanya dengan orang. Ada juga orang yang punya duit, enggak ada masalah, tapi dia enggak bisa makan kerana dia sakit. Mungkin dia sakit gigi, tapi tadi dia suka makan coklat, ataupun mungkin dia suka makan kek. Hari ini dia punya kek tapi dia punya sakit gigi, dia enggak bisa makan. Jadi dia agak sedih. Aduh mau makan, gigi aku sakit. Ataupun nampak daging, aduh isteri aku masak rendang, aku enggak bisa makan, gigi aku sakit ni. Tapi kita tanya, apakah sudah makan? Dia akan teringat, aduh gigi aku lagi sakit, bagaimana mau makan? Kita menimbulkan kesedihan yang dia sudah lupakan. Jadi kita hindarkan seperti itu. Dan juga soalan-soalan sebagai seperti bagaimana kabar isteri atau suami dan anak-anak, itu juga mungkin itu juga akan menjadi masalah jika teman kita itu punya masalah keluarga dengan suami atau dengan isteri atau dengan anak-anak. Apabila kita bertanya, lagi-lagi kaum isteri ya, orang perempuan ni, kaum wanita, apabila kita tanya apakah bagaimana kabar suami dan anak-anak, jadi kita sebenarnya memberi dia kesempatan dan membuka pintu-pintu untuk syaitan datang untuk dia membuka aib dia dan menggibah tentang keluarga dia kalau dia punya masalah. Tapi kita tahu di dalam semua rumah tangga tu pasti ada masalah. Jadi apabila kita bertanya gitu, orang itu akan pura-pura, ya biasalah gitu. Jadi kita udah tahu dengan reaksi gitu, walaupun dia nggak bilang, kita udah tahu dia mungkin punya masalah. Jadi kita hindarkan soalan-soalan seperti itu. Memang kita niat untuk tanya khabar, basa-basi, itu tidak perlu. Yang kalau kita mau tahu, kita cuma katakan, oh masya Allah udah lama nggak jumpa, semoga
suamimu, anak-anakmu semua sihat, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Itu yang harus kita sampaikan, bukan kita bertanya soal keluarga mereka. Jadi yang seterusnya, uh, yang aku mau share di sini tentang soalan yang tadi yang aku katakan, soal merendahkan orang lain ataupun riak. Dengan soalan-soalan itu kita sebenarnya rasa ada sifat riak, ujub yang kita enggak sedar, dan dalam masa yang sama kita merendahkan orang lain. Sebagai contoh, kita orang yang lagi enggak ada kerja, dia pusing mau cari uang. Jadi kita tanyakan, kenapa enggak mau cari kerja? Lagi-lagi seperti ibu tunggal gitu ya. Kenapa enggak cuba cari kerja? Soalan-soalan seperti itu, seperti kita merasakan kita lebih pandai, kita lebih tahu daripada orang itu, daripada orang yang punya masalah. Sedangkan sudah pasti orang yang punya masalah itu sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Enggak mungkin dia diam, enggak mau cari pekerjaan. Pasti dia udah cuba usaha, dan mungkin dia enggak punya, kalau dia mau kerja ke luar negara, dia enggak punya pasport, atau dia punya dapat pekerjaan tapi jauh daripada rumah dia, ataupun dia lagi usaha cari pekerjaan dan lagi tunggu jawapan. Jadi kita jangan sok pintar mau mengajar orang kenapa tidak cari kerja. Sebetulnya kita harus memperbaiki cara kita bertanya. Apakah sudah cuba cari kerja? Apakah sudah? Ataupun kita boleh tanya soalan, maukah anda aku bantu cari kerja? Itu yang paling baik. Kita jangan bertanya apakah sudah uh, cari pekerjaan atau kenapa tidak cari pekerjaan. Tapi kita ubah dengan soalan seperti, apakah kamu mau aku bantu untuk mencarikan pekerjaan? Kalau perlukan bantuan, aku bantu. Ya, dari situ kita bisa lihat responnya seperti, ya kalau bisa bantu, ataupun ya aku udah interview lagi tunggu jawapan. Jadi kita bisa dapat tahu jawapan. Kita tidak menyinggung perasaan orang itu, kita tidak merasa ria, ujub, insya-Allah semua akan selamat. Sama juga kita tanya soalan seperti, kenapa tidak ajukan permohonan di sini? Itu semua pertanyaan, soalan-soalan, pertanyaan seperti itu semua menunjukkan kita ini orang yang lebih pintar daripada orang yang kita tanya. Kita ini lebih tahu tentang dia, sedangkan diri dia, dia lebih tahu tentang diri dia. Apakah dia, mungkin dia udah cuba dengan sebab berbagai cara tapi belum lagi dapat. Dia udah ajukan permohonan, kerana yang kita jumpa ni bukan orang bodoh, bukan orang jahil. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. InsyaAllah kita semua tahu apa yang kita harus lakukan bila bab tanggungjawab. Tapi kita seolah-olah mau sok pintar, mau tanya orang tu, kenapa tidak tanya buat ajuan ini, kenapa tidak ke sana, kenapa tidak. Jika kita benar-benar mau membantu, kita jangan tanya kenapa tidak ke sana. Kita harus katakan, mari aku bantu ke sana, aku punya kenal, ataupun tahu, aku tahu cara-cara yang mungkin kamu tahu juga, jadi aku pun tahu, mungkin kita bisa cari jalan solusi sama-sama kita kerjakan. So itu cara-cara untuk kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman kita. Juga orang yang lagi butuhkan uang, lagi mau pinjam uang semua, jadi dia udah susah nak bayar, mungkin elektrik nggak bayar, anaknya nggak makan. Kita bertanya, ya seperti kita ini pintar, kenapa nggak pinjam dulu, kenapa nggak pinjam dari orang dulu, kenapa nggak pinjam, kenapa kita nggak mau kasih pinjam, kenapa kita tanya kenapa nggak coba pinjam ke sana, kenapa kita beri saran pinjam. Mungkin dia sudah berusaha pinjam sana sini, tidak ada orang mau membantu. Jadi kita harus faham, jika ada orang mau membantu, pertama sekali manusia apabila mereka nggak ada duit, mereka akan berusaha untuk mencari pinjaman daripada sahabat-sahabat, saudara semua. Tapi berapa di antara kita yang benar-benar membantu saudara sendiri? Enggak ramai. Berapa banyak yang aku lihat mereka tidak membantu saudara sendiri. Padahal saudara mereka sendiri, adik atau kakak atau abang mereka sendiri, mereka tidak bantu. Malah mereka mengungkit apa yang mereka pernah lakukan. Apalagi dengan teman-teman. Apalagi orang yang kita pernah pinjam uang, kita masih susah, masih belum lagi ada uang untuk membayar, dan kita mau pinjam lagi, dia nggak mau kasih pinjam kerana pada dia mereka tu belum faham apa itu sedekah, apa itu bantuan.
Mereka hanya fikir kemarin aja pinjam belum bayar mau pinjam lagi. Ya itu kerana mereka semua orang-orang yang udah terpedaya dengan tipuan dunia dan harta. Jadi ini yang menjadi masalah, dan ini punca masalah duit dajal kecil ini ya, menjadi masalah pembunuhan. Aku enggak, apabila aku lihat kasus-kasus perampokan itu, mereka salah, tapi aku agak sedih. Selalu aku berfikir mungkin mereka cuba meminjam, cuba cari kerja, enggak ada orang yang bantu. Kerana aku percaya perampok-perampok ini orang yang apa uh, apa ya, di snatching itu, ambil tas terus lagi. Sebenarnya orang-orang ini enggak mau lakukan itu kerana mereka tahu itu salah, itu dosa, dan juga salah dalam segi undang-undang. Tapi mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan? Kerana tidak ada orang mau membantu mereka. Mereka mau cari kerja enggak bisa, orang enggak mau ambil mereka. Mereka cuba pinjam uang, enggak ada orang mau pinjam, sedangkan anak isteri mereka enggak makan, ataupun mungkin ibu mereka lagi sakit, mereka perlukan uang. Tapi kita tidak mau membantu, malah kita menghina, mengatakan oh orang ini jelek, mari kita ramai-ramai keroyok. Apakah kita tahu masalah, apakah masalah dia? Kita enggak tahu, dan kita, kerana kita belum lagi di dalam situasi itu. Apabila kita di dalam situasi itu, kita mula ya Allah, aku semayang tahajud, aku doa ya Allah bantu aku. Sedangkan sebelum kita dalam kesusahan, banyak berapa ramai orang yang kita nampak perlukan bantuan, kita enggak bantu walaupun mereka enggak minta. Tapi kita tahu, tapi kita enggak bantu. Berapa ramai. Jadi kita enggak mau membantu orang, tapi apabila kita susah, kita sedih, kita enggak tahu jalan keluar. Malah ada yang takut kehilangan dunia. Aduh, aku enggak mau jual rumah lah, biarlah aku ada banyak hutang dengan bank, biar ada riba. Jadi ini mentaliti bermakna kita menunjukkan kita orang Muslim yang lemah iman kita. Kita melakukan riba, menghalalkan dengan mencari pembenaran untuk memuaskan nafsu kita, untuk menyelamatkan diri kita di dunia ini, biar di akhirat kita enggak selamat. Jadi ada juga soalan seperti oh udah punya, kenapa enggak tinggal dengan anak? Untuk orang yang sudah bercerai ya, kenapa tidak tinggal dengan anak? Anak di mana? Kenapa kita harus tanya soalan-soalan itu? Kerana mungkin orang-orang itu, siapa yang enggak mau tinggal dengan anak? Semua mantan suami atau mantan isteri mau tinggal dengan anak mereka. Tapi pasti salah satu yang dapat, dan pasti ada alasan-alasan. Apakah orang itu harus membuka aib dan ceritakan aku tidak menjaga anak, aku tidak dapat anak aku kerana mantan isteri aku ini atau mantan suami aku jahat gini. Kita membuka pintu untuk orang itu menggibah dan melakukan dosa. Kenapa kita harus menjadi punca untuk orang melakukan dosa, dan kita sama-sama mendengar gibah itu, kita dapat dosa untuk apa? So we have to be very careful dengan soalan-soalan seperti ini. Dan juga apabila kita meeting, ini harus hati-hati ya untuk para wanita waktu meeting. Apabila kita meeting di perusahaan ini semua, kita jumpa laki-laki, perempuan, kita harus tahu jangan sampai kita melanggar batas-batas. Jangan sampai kita berikhtilat, dan kita harus tahu ikhtilat tu jatuhnya di mana. Tidak semestinya dua laki-laki, perempuan dan lelaki berbicara itu ikhtilat. Dia ada batas-batasnya. Jadi kalau dalam meeting kita harus hati-hati. Biasanya orang laki-laki ya, dia lagi meeting punya customer ataupun sales person itu orang perempuan. Soalan yang kalian harus hati-hati ya orang wanita, apabila seorang lelaki, customer atau teman atau apapun, mereka udah tanya soal personal, kalian harus hentikan. Jangan takut orang itu tersinggung. Biar orang itu tersinggung, yang penting kita harus jaga jangan sampai kita memberi kesempatan pada iblis dan kita terjerumus dalam dosa. Jadi soalan-soalan yang mereka suka tanya orang laki-laki seperti udah punya anak. Ya itu pertama. Jadi udah punya anak, dia mau tahu apakah perempuan ini di depan dia ini udah menikah atau belum. Jadi kalau dia kata belum pak, belum punya anak. Oh belum menikah ya? Ya dia cuma mau cari tahu. Oh belum menikah. Ya udah menikah. Jadi oh ingat belum. Kenapa enggak punya anak? Dia cuma mau cari rahsia. Laki-laki ni dia agak licik ya untuk
mengorek dan menarik perhatian perempuan. Contoh, laki-laki yang tujuannya seks ya. Ini minta maaf. So dia kata, oh udah punya suami tapi beranak. Udah berapa lama nikah? Tujuannya itu, dengan soalan itu tujuannya ke perzinaan. Kenapa? Kena soalan yang seterusnya mereka akan bertanya, oh udah lama kahwin, kenapa suami jarang pulang? Dia enggak selalu berhubungan, dia akan kata suami tinggal jauh dari kota atau dia mau cari tahu jika dia punya kesempatan untuk mendekati wanita ini. Dan jika wanita ini kata, oh ya pak, udah punya anak, oh ya alhamdulillah, suaminya orang mana, daerah mana, itu sebenarnya dia bukan mau tahu apakah suami orang itu daerah dari Jogja, dari Semarang, dari mana. Apa yang dia mau tahu, apakah ini janda atau masih punya suami. So jadi kita harus hati-hati untuk kaum wanita apabila uh, kita dalam meeting atau di dalam pekerjaan, apabila kita berkomunikasi dengan laki-laki, apabila mereka mula bertanya soal personal hidup kita, kita harus hentikan daripada permulaan. Kita jangan takut orang itu tersinggung. Kita harus be firm, harus menjadi wanita yang wanita idaman laki-laki soleh. Maksudnya hanya orang-orang yang soleh tahu apa yang harus ditanya dan apa yang tidak harus ditanya. Jadi apabila laki-laki tanya soalan-soalan seperti tadi, terus katakan, maaf pak, kita lagi urusan kerja, kita fokus saja pada kerja. Saya enggak rasa enggak enak untuk ceritakan hal peribadi kerana enggak ada hubungan dengan soal kerja, maaf ya. Jadi if the first question